Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai potensi ekspor produk pertanian yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada komoditas buncis Kenya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati dari kelas 6 Agribisnis Hortikultura 2 dengan NIREM 0305190080 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama atau poin pertama yaitu latar belakang yang berisikan mengenai latar belakang potensi buncis Kenya untuk ekspor di Provinsi Jawa Tengah, yaitu pertanian saat ini merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan sosial ekonomi sebuah negara. Kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan diantaranya yaitu pertanian berfungsi sebagai produsen bahan pangan dan serat, produsen bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, serta sumber perolehan devisa, di mana sumber perolehan devisa pada sektor pertanian yaitu ketika produk pertanian pemasarannya mencapai pasar internasional atau pasar ekspor. Salah satu produk pertanian sayuran yang sudah mencapai pasar ekspor saat ini yaitu pada komoditas buncis, di mana buncis yang sudah memiliki potensi ekspor yaitu buncis Perancis dan juga buncis Kenya, yang setiap tahunnya memiliki permintaan yang setiap saat meningkat. Kemudian berdasarkan data yang didapatkan dari Food and Agriculture Organization, Indonesia termasuk dalam 3 negara produsen utama buncis Kenya yang memproduksi sebanyak 60% total kebutuhan dunia. Salah satu daerah yang sudah mampu mencapai pasar ekspor pada komoditas buncis Kenya yaitu di Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah untuk komoditas buncis Kenya ini sudah mencapai pasar ekspor ke negara tetangga yaitu Singapura, di mana komoditas buncis Kenya di Jawa Tengah sudah diekspor setiap harinya sebanyak 750 kg secara konsisten ke negara Singapura. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu pada potensi sumber daya agribisnis. Sebaran potensi pertanian di Jawa Tengah dapat dikatakan lengkap. Di seluruh subsektor pertanian mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan. Buncis Kenya ini cocok dibudidayakan di daerah dengan ketinggian antara 800 sampai 1300 mdpl dan dengan suhu antara 18 sampai 22 derajat Celcius dan baik ditanam di tanah yang gembur dan kaya kandungan humas, di mana tanaman ini akan dapat tumbuh dengan baik di Jawa Tengah karena di Jawa Tengah ini memiliki rata-rata suhu 19 sampai 27 derajat Celcius dan memiliki jenis tanah gembur yang artinya kondisi alam di Jawa Tengah dapat digunakan untuk membudidayakan tanaman buncis Kenya dan akan tumbuh baik di Jawa Tengah. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu mengenai program GRATIEX atau Gerakan 3 Kali Ekspor. Di Jawa Tengah ini produk pertanian tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berhasil meningkatkan ekspor produk-produk pertanian. Hal ini dibuktikan dengan pelepasan ekspor pertanian yang bertajuk Gebyar Ekspor, di mana kegiatan tersebut merupakan perwujudan dukungan program Gerakan 3 Kali Ekspor atau GRATIEX yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, di mana dengan adanya program ini di Jawa Tengah mampu mencapai pengembangan ekspor sebesar 102%. Kemudian untuk bab 2 yaitu menjelaskan mengenai profil produk ekspor, di mana penjelasan untuk poin yang pertama yaitu mengenai informasi produk. Dalam kegiatan ekspor produk pertanian, komoditas buncis Kenya di Jawa Tengah dapat mencapai 750 kg setiap harinya ke Singapura dengan harga ekspor produk buncis Kenya ini fluktuatif, tetapi tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, yaitu berkisar antara 25.000 sampai 35.000 per kilogramnya, dan harga tersebut merupakan harga kesepakatan dengan importir. Kemudian dalam melakukan ekspor komoditas buncis Kenya ke Singapura ini, standar mutu produk yang diekspor harus bebas dari UPT, berukuran
berukuran 8-13 cm, belum berbiji, utuh dan tanpa cacat, atau tidak busuk dan tidak patah, dan tidak ada bintik hitam untuk kelas A. Sementara untuk kelas B berukuran 15 cm lebih tanpa cacat. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu kegiatan SOP produk. Kegiatan budidaya tanaman buncis Kenya untuk ekspor produk ini harus sesuai dengan GAP maupun GHP komoditas buncis Kenya agar kualitas dan keamanan produk terjamin. Di mana penerapan untuk kegiatan budidaya maupun penanganan pasca panennya yaitu kemudian untuk penerapan GAP pada komoditas buncis Kenya yang pertama yaitu persiapan lahan dan penanaman, kemudian pemeliharaan, dan yang ketiga panen. Untuk penerapan GHP-nya yaitu yang pertama pengumpulan hasil panen, kemudian penyortiran, yang ketiga penimbangan, kemudian pengemasan, yang kelima pelabelan, dan yang terakhir pengepakan dan juga penyimpanan. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu pada sertifikat produk atau standar mutu produk. Karakteristik produk buncis Kenya untuk grade A untuk dapat dilakukan ekspor produk yaitu kemudian untuk karakteristik produk buncis Kenya yang grade A yang dapat dilakukan untuk ekspor produk yaitu memiliki karakteristik bentuk lurus, kemudian berwarna hijau tua dengan ukuran 8-13 cm, kemudian untuk penampilannya yaitu tidak ada bintik hitam. Kemudian untuk bab 3 yaitu menjelaskan mengenai strategi pemasaran internasional, di mana poin pertama yang dibahas mengenai menentukan rumusan strategi. Strategi pemasaran yang digunakan oleh produsen buncis Kenya yang berada di Jawa Tengah agar mampu mencapai pasar internasional yaitu dengan cara yang pertama, koperasi bekerja sama dengan perusahaan off-taker komoditas pertanian untuk menjamin permintaan pasar. Kemudian yang kedua, melakukan produksi yang sesuai dengan minat pasar saat ini. Kemudian yang ketiga, melakukan pendampingan kepada petani bagaimana cara budidaya sesuai dengan SOP agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan standar permintaan. Kemudian strategi yang keempat yaitu menjaga kualitas dan mutu produk agar dapat menjaga kepercayaan importir. Kemudian untuk poin yang kedua pembahasannya yaitu mengenai implementasi strategi pemasaran internasional. Dari strategi pemasaran internasional yang telah dibuat oleh produsen buncis Kenya di Jawa Tengah, pengimplementasiannya yaitu dengan cara rencana strategi yang telah dibuat tersebut yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan off-taker atau penjamin komoditas hasil hutan kelompok tani untuk menghubungkan komoditas petani ke pasar yang lebih besar. Contohnya yaitu pasar ekspor. Dan juga untuk mengetahui potensi ekspor produk pertanian saat ini. Kemudian untuk bab 4 membahas mengenai prosedur ekspor, di mana poin pertama yang dibahas yaitu saluran ekspor. Gambaran saluran pemasaran ekspor produk buncis Kenya dari Jawa Tengah yaitu berasal dari petani, kemudian disalurkan ke koperasi atau dipasarkan ke koperasi, dan koperasi akan menginformasikan kepada perusahaan off-taker yang kemudian akan dilanjutkan ke importir. Kemudian untuk potensi permintaan komoditas pertanian yang dapat diekspor yaitu berasal dari keinginan importir. Kemudian informasi akan diberikan oleh perusahaan off-taker dan perusahaan tersebut akan memberikan informasinya kepada koperasi dan akan disalurkan kepada petani. Kemudian petani akan membudidayakan komoditas yang diinginkan oleh importir. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu mengenai prosedur kebapeanan. Untuk prosedur kebapeanan yang pertama yaitu eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor Bea dan Cukai tempat pembuatan dengan menggunakan PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Kemudian yang kedua, PEB yang dibuat oleh eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, dan juga dokumen lainnya yang diwajibkan. Kemudian yang ketiga yaitu eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan
dan atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis. Poin yang keempat yaitu penghitungan besaran biaya keluar dilakukan sendiri oleh eksportir secara self-assessment. Kemudian untuk poin yang kelima, dokumen PEB disampaikan ke kantor bea cukai pembuatan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean tempat pembuatan. Untuk poin selanjutnya yaitu atas ekspor barang curah eksportir atau PPJK dapat menyampaikan PEB sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Poin yang ketujuh yaitu pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir ataupun dikuasakan kepada pengusaha pengurus jasa kepabeanan atau PPJK. Poin yang kedelapan, pada kantor pabean yang sudah menerapkan sistem PDE atau pertukaran data elektronik kepabeanan, eksportir atau PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu mengenai langkah-langkah prosedur ekspor. Pada kegiatan ekspor komoditas buncis Kenya, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, eksportir atau kuasanya menyampaikan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB ke kantor bea cukai tempat pembuatan. Kemudian yang kedua, dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen PEB disampaikan. Selanjutnya, jika dalam melakukan penelitian dokumen PEB menunjukkan pengisian atas data PEB tidak lengkap dan atau tidak sesuai, maka akan diterbitkan respon nota pemberitahuan penolakan atau NPP. Jika dalam penelitian larangan dan atau pembatasan menunjukkan dokumen persyaratan belum dipenuhi, maka diterbitkan nota pemberitahuan persyaratan dokumen atau NPPD. Yang kelima, dalam penelitian sistem komputer pelayanan menunjukkan lengkap dan sesuai dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, kemudian PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respon NPE. Kemudian yang keenam, setelah dokumen disetujui dilakukan pemeriksaan fisik, yang kemudian diterbitkan pemberitahuan pemeriksaan barang atau PPB. Jika pemeriksaan fisik barang ekspor menunjukkan hasil sesuai, maka diterbitkan nota pelayanan ekspor atau NPE, tetapi jika tidak sesuai, akan diteruskan kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut. Bab 5 yaitu mengenai peluang, hambatan, dan juga tantangan melakukan ekspor komoditas buncis Kenya di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu mengenai peluang. Komoditas buncis Kenya adalah jenis sayuran yang sedang banyak dicari dan tidak hanya oleh pasar dalam negeri, bahkan juga luar negeri. Karena ukurannya yang lebih mungil daripada buncis lokal, sehingga buncis Kenya ini memiliki keistimewaan yang menjadi daya tarik konsumen. Kemudian juga permintaan produk ekspor untuk pertanian, khususnya komoditas sayuran berupa buncis Kenya, memiliki peluang bisnis yang terbuka lebar. Hal ini dikarenakan permintaan ekspor buncis Kenya yang semakin meningkat, tetapi Indonesia belum dapat memenuhi permintaan tersebut dikarenakan masih sedikitnya petani yang membudidayakan tanaman buncis Kenya. Kemudian untuk poin yang kedua, mengenai hambatan melakukan ekspor komoditas buncis Kenya. Hambatan yang dimiliki ketika melakukan ekspor produk pertanian komoditas buncis Kenya antara lain, yang pertama, dalam melakukan budidaya buncis Kenya harus melakukan peramalan cuaca yang tepat. Karena jika melakukan budidaya buncis Kenya di musim hujan akan menurunkan produksi dikarenakan tanaman mudah terserang hama dan juga mudah rusak saat ditanam. Kemudian hambatan yang kedua, adanya serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman yang dapat menyebabkan budidaya tanaman buncis Kenya mengalami kerusakan, bahkan dapat menyebabkan kegagalan panen. Kemudian untuk poin yang ketiga atau hambatan yang ketiga, yaitu kurangnya informasi mengenai permintaan dan prosedur ekspor produk buncis Kenya di tingkat petani. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu mengenai tantangan melakukan ekspor komoditas buncis Kenya dari Jawa Tengah.
Tantangan yang dihadapi dalam melakukan ekspor produk buncis Kenya oleh produsen di Jawa Tengah, yaitu diantaranya yang pertama harus menjaga kualitas mutu produk buncis Kenya yang diekspor. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan baik dengan importir agar melakukan pembelian produk yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, melakukan peramalan cuaca yang benar agar kegiatan budidaya dapat berjalan dengan baik sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas. 6. Penutup yang berisikan pertama, kesimpulan. Dari data yang didapatkan mengenai potensi ekspor produk pertanian di Jawa Tengah, salah satu produk pertanian yang memiliki potensi ekspor yaitu pada produk hortikultura sayuran, yaitu pada komoditas buncis Kenya, di mana berdasarkan data yang didapatkan, buncis Kenya yang berasal dari Indonesia merupakan termasuk 3 negara pengekspor produk buncis Kenya yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan internasional. Meskipun permintaan pasar dalam negeri maupun pasar ekspor produk buncis Kenya yang semakin meningkat, di Indonesia belum dapat memenuhi permintaan pasar tersebut, dikarenakan masih sedikitnya petani yang membudidayakan komoditas buncis Kenya, yang artinya komoditas ini masih memiliki peluang atau potensi ekspor yang cukup tinggi di daerah Jawa Tengah. Kemudian poin yang kedua berisikan mengenai saran. Berdasarkan pengumpulan data yang telah didapatkan mengenai potensi ekspor produk buncis Kenya di Jawa Tengah, saran yang dapat diberikan yaitu 1. Meningkatkan kegiatan budidaya buncis Kenya di Jawa Tengah agar mampu memenuhi permintaan ekspor. Kemudian yang kedua, menjaga kualitas mutu produk buncis Kenya. Kemudian yang ketiga, melakukan atau menerapkan budidaya maupun penanganan pasca panen buncis Kenya sesuai dengan GAP dan juga GHP-nya. Kemudian yang keempat, mencari informasi mengenai cara prosedur ekspor buncis Kenya, baik melalui lembaga terkait atau menggunakan internet untuk mengetahui potensi ekspornya. Berikut terdapat beberapa contoh produk ekspor komoditas buncis Kenya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan potensi ekspor produk pertanian di Jawa Tengah, yaitu pada komoditas buncis Kenya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.